Banyak anak-anak iblis yang sudah ditunggangi oleh iblis selalu mengatakan, di mana ayat firman Tuhan Yesus mengatakan sembahlah aku, sembahlah aku. Saudara, ini adalah perangkap. Ini adalah satu jebakan iblis. Dan anak-anak iblis di zaman sekarang sudah terperangkap dalam jebakan iblis. Saudara, orang percaya tidak perlu panik, tidak perlu khawatir ketika ada anak-anak iblis yang berkata, di mana ayat firman Tuhan Yesus mengatakan sembahlah aku, sembahlah aku. Saudara, ingat baik-baik, anak-anak iblis sedang menebarkan sesuatu seperti bapaknya, yaitu iblis. Saya akan tunjukkan kepada saudara dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara buka Alkitabmu, engkau orang percaya dalam Yesus Kristus, buka Alkitabmu. Jangan hanya engkau dengar, tapi engkau tidak baca. Ya. Lukas pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, ini kata iblis loh. Ketika konteksnya ini adalah ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun. Ya. Lihat konteksnya. Kita baca. Saya akan bacakan sekali lagi. Lukas pasal 4 ayat yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan kuberikan menjadi milikmu. Akan menjadi milikmu. Ingat kan? Iblis minta untuk disembah. Begitu juga dengan anak-anak iblis saat ini. Minta pembuktian di mana Yesus mengatakan sembahlah aku. Itulah anak-anak iblis. Anak-anak iblis sama seperti bapaknya, yaitu iblis. Saudara, engkau bukanlah anak-anak iblis. Engkau adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah itu mendapatkan pertanyaan atau kata-kata kalimat dari anak-anak iblis, jangan panik. Jangan panik. Kembali ke firman Tuhan. Kembali ke firman Tuhan. Baca Lukas 4 ayat yang ke-7. Iblis dia menawarkan, meminta kepada Yesus untuk menyembah dirinya. Dengan iming-iming, dengan janji-janji, semuanya itu, apa semuanya itu? Dunia dan kerajaannya. Kerajaan dunia dan kemuliaannya. Baca ayat yang ke-5, ke-6. Menjadi milikmu, kata iblis. Inilah yang ditawari kepada dunia, termasuk kepada Yesus yang hakikatnya adalah manusia. Karena Allah telah menjadi manusia. Tetapi dalam diri Yesus, pada Yesus juga mempunyai hakikat keilahian, yaitu Allah. Dia adalah firman Allah yang tidak bisa dicobai oleh siapapun. Dan hakikatnya adalah Allah tidak mencobai siapapun. Ya, tetapi dalam kemanusiaannya, Yesus Kristus, dia dicobai oleh iblis, tetapi dia tidak jatuh dalam pencobaan. Itu sebabnya kita mempunyai imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, perhatikan baik-baik sekali lagi. Jangan panik. Jangan panik. Iblis bekerja dalam kehidupan anak-anak iblis dengan pertanyaan, di mana Yesus mengatakan, sembahlah aku. Manusia, Yesus memang tidak mengatakan, sembahlah aku. Tidak.
Karena kedatangan Yesus bukan untuk disembah, bukan untuk meminta disembah, tidak. Tapi kedatangan Yesus untuk menyelamatkan hidupmu dari kematian. Supaya kehadirannya engkau melihat, mendengar, percaya, datang kepada Yesus Kristus, engkau mempunyai hidup. Karena Tuhan Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan." Kalau dikatakan akulah jalan, tidak ada jalan lain. Akulah hidup. Kalau dikatakan akulah hidup, tidak ada kehidupan di luar Yesus Kristus. Akulah kebenaran. Kalau dikatakan akulah kebenaran, tidak ada kebenaran lain di luar Yesus Kristus. Makanya kalau engkau mau hidup, mau benar, dan engkau mendapatkan jalan yang benar, hanya dalam Yesus Kristus. Iblis menawarkan kemegahan dunia, dan dunia ini pasti dibakar dengan api pada akhirnya. Tapi engkau yang dalam Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Ya, saudara, banyak orang yang mengaku, yang menyembah Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak marah, tidak. Dan Yesus Kristus tidak meminta untuk disembah dalam kemanusiaannya, tidak. Tapi firman Tuhan berkata, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan pada akhirnya. Segala lutut bertelut menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, hati-hati. Yesus Kristus, seluruh manusia di bawah matahari ini pada akhirnya akan mengaku, akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ya, luar biasa, luar biasa. Waspada, waspada.